Baik, melanjutkan presentasi kami tentang anatomi dan fisiologi ginjal. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang membahas tentang glomerular filtration rate atau GFR. Dalam bahasa Indonesia, GFR ini sering disingkat sebagai LFG atau laju filtrasi glomerulus. Tapi nanti di presentasi ini kita akan tetap menggunakan istilah GFR karena memang istilah ini sudah digunakan secara global di seluruh dunia. Oke, nah pembahasan mengenai GFR ini kemudian menjadi menarik karena pada saat kami membuat materi ini, kami menemukan ketidakcocokan perhitungan antara nilai GFR yang ada di literatur, yaitu sebesar 90 sampai 120 untuk kondisi ginjal yang sehat, dengan hasil perhitungan GFR yang kami lakukan berdasarkan jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, hal inilah yang kemudian melatar belakangi kami untuk melakukan riset kecil-kecilan untuk mensinkronkan perhitungan GFR, supaya semuanya menjadi make sense. Oke, nah di literatur kita mendapatkan data bahwa darah yang masuk ke ginjal itu volumenya adalah 1200 ml per menit. Darah ini kemudian masuk melalui afferent arteriole dan menjalani proses filtrasi di dalam glomerulus, kemudian keluar 80%-nya melalui afferent arteriole. Sementara itu 20%-nya bisa menembus dinding kapiler glomerulus menghasilkan filtrat. Oke? Nah, kalau misalnya kita hitung 80% dikali 1200 itu nilainya adalah 960. Sementara 20% dikali 1200 itu nilainya adalah 240. Nilai ini harusnya menjadi GFR, ya. Karena ini kan adalah laju filtrasi pada dinding glomerulus gitu ya. Tapi nilainya adalah 240 dan berbeda dengan data yang sudah kita dapatkan pada literatur, yaitu nilai GFR itu ternyata hanya 90 sampai 120 untuk dua buah ginjal. Jadi harap dicatat ya, semua perhitungan kita di sini itu menggunakan basis dua buah ginjal. Nah, karena nilainya tidak cocok, pasti ada sesuatu yang terlewat dalam perhitungan ini gitu ya. Pasti ada sesuatu yang miss, ada yang kita lewatkan dalam perhitungan ini. Nah, itu yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Oke, jadi di dalam darah itu tidak hanya ada sel darah saja, tetapi juga ada plasma di situ. Nah, di gambar ini plasma kita gambarkan sebagai lingkaran berwarna toska, kemudian blood cell kita gambarkan sebagai lingkaran berwarna merah. Nah, jumlah plasma dan blood cell yang 1200 ml per menit ini tadi kita sebut sebagai RBF atau renal blood flow. Oke, jadi renal blood flow itu adalah jumlah plasma ditambah jumlah blood cell. Nah, pada saat proses filtrasi, blood cell atau sel darah itu tidak bisa disaring karena ukuran blood cell itu lebih besar, jauh lebih besar ketimbang plasma, sehingga blood cell, semua blood cell yang masuk ke dalam glomerulus itu akan keluar melalui afferent arteriole. Berbeda halnya dengan plasma. Plasma ini masuk ke dalam glomerulus. Ada sebagian plasma yang tersaring, ada sebagian plasma yang keluar ke afferent arteriole. Oke, jadi ada sebagian plasma yang keluar di dalam filtrat, tapi juga masih ada plasma yang keluar melalui afferent arteriole bersama sel darah. Nah, oleh karena itu, perhitungan GFR ini kemudian mengabaikan blood cell, karena kan blood cell ini udah pasti nggak tersaring ya, jadi ya udah buat apa dihitung lagi. Jadi dia perhitungan GFR ini kemudian mengabaikan nilai blood cell dan hanya hanya ditentukan oleh jumlah plasma. Nah, GFR ini kemudian dihitung berdasarkan parameter lain, bukan RBF, tapi parameter lain yang disebut sebagai RPF, yaitu renal plasma flow. Renal plasma flow. RPF itu apa? Ya, hanya jumlah plasma, only plasma, hanya jumlah plasma yang dihitung. Jadi darah diabaikan. Nah, nilai RPF ini itu sebenarnya ada persamaannya, ada rumusnya. Nilai RPF itu ada persamaannya, yaitu nilai RBF dikali 1 dikurang HCT. HCT ini adalah jumlah hematokrit. Tapi karena data ini sudah ada ya, jadi sudah banyak penelitian yang menentukan ini, maka bisa disederhanakan RPF itu nilainya adalah 40 sampai 50% dari nilai RBF gitu ya. Ada nilai RBF. Nah, kalau misalnya kita coba hitung 50% dikali 1200 itu adalah 600. Oke. Jadi jumlah plasma yang masuk itu sebenarnya hanya 600 dan 600 lainnya blood cell gitu ya.
blood cell. Nah, kita anggap aja kayak gitu. Jadi hanya ada 600 plasma yang masuk. Dari 600 plasma yang masuk ini, 20%-nya kemudian tersaring dan menjadi filtrat. Oke? Nah, kalau misalnya kita hitung nih, 20% dikali 600, hasilnya berapa? 120 ml per menit. Dan nilai itu sama dengan GFR pada kondisi normal dan sudah sesuai dengan literatur. Nah, kemudian perhitungan GFR ini juga sering digambarkan sebagai filtration rate per body surface area. Jadi seringkali juga dituliskan dalam bentuk 120 ml per menit per 1,73 meter persegi. Nah, 1,73 meter persegi itu apa? Itu sebenarnya adalah luas permukaan tubuh seorang manusia yang memiliki tinggi badan 170 per 63 kg. Jadi, kadang-kadang 1,73-nya dituliskan, kadang-kadang tidak gitu ya. Jadi, itu nggak esensial di dalam perhitungan GFR. Oke, nah berikutnya kita masuk ke reabsorpsi dan sekresi pada ginjal gitu ya. Pada nefron. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, darah itu masuk melalui afferent arteriole yang berwarna merah di sini, kemudian disaring di glomerulus, kemudian keluar melalui kapiler darah yang berwarna biru, dan keluar melalui vena renalis. Oke, sementara filtrat itu akan keluar melalui proximal tubules, melewati lengkung Henle, melewati distal tubules, dan keluar melewati collecting duct. Oke. Nah, di sepanjang jalur tadi itu terjadilah proses reabsorpsi dan juga sekresi. Nah, yang direabsorpsi dan disekresikan di situ itu berbeda. Tapi nanti kita nggak akan bahas mengenai hal itu di presentasi kali ini, karena kalau misalnya kita bahas itu nanti juga akan cukup panjang lebar untuk dijelaskan. Jadi intinya di proximal tubules itu yang direabsorpsi adalah gula dan asam amino. Jadi semua gula dan asam amino itu direabsorpsi pada proximal tubules. Oke. Nah, pada lengkung Henle ada dua yang direabsorpsi. Yang pertama adalah Na dan Cl, dan yang kedua pada descending limb adalah air. Jadi beda, yang direabsorpsi pada ascending limb dan pada descending limb itu berbeda. Nah, kemudian di distal tubules masih terjadi proses reabsorpsi, dan yang direabsorpsi adalah Na dan Cl, kemudian juga ada kalsium. Sementara di collecting duct, karena volumenya sudah kecil sekali, melewati berbagai proses reabsorpsi tadi, yang direabsorpsi kecil sekali adalah natrium dan juga H2O. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah gimana sih gambaran dari 600 ml darah yang masuk dari 600 ml plasma darah yang masuk tadi sampai nanti kita hanya menghasilkan urin sebanyak 1,2 ml per menit atau kurang lebih sebesar 1,8 liter per hari. Nah, kita akan bikin perhitungannya di sini. Jadi renal plasma flow tadi yang masuk 600 ya, dan menjalani proses filtrasi di sini, yang keluar itu adalah 120. Oke. Nah, proses reabsorpsi itu terjadi pada proximal tubules, terjadi pada loop of Henle, dan terjadi pada distal tubules, dan sedikit terjadi pada collecting duct. Nah, nilainya itu berdasarkan penelitian sudah ada. Jadi yang direabsorpsi di proximal tubules itu adalah 65% dari total volume yang masuk. Sementara di loop of Henle dan distal tubules itu masing-masing yang direabsorpsi adalah 15% dari total volume yang masuk. Nah, pada collecting duct itu yang direabsorpsi adalah 4%. Dan yang keluar dari sini hanya 1%. Oke. Nah, jadi kita dapat gambaran ya, bahwa dari 120 ml filtrat tadi, itu 99%-nya dikembalikan ke aliran darah. Jadi bisa dibayangkan ya, sebegitu efektif dan efisiennya kerja sistem di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi 120 ml itu pun nanti dikembalikan lagi 99%-nya ke dalam darah, dan yang dibuang itu hanya 1%. Nah, rinciannya bagaimana? Di proximal tubules seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yang direabsorpsi itu adalah 65%-nya. Jadi 65% dikali 120 itu nilainya adalah 78. Oke. Nah, kemudian filtrat tadi masuk melalui loop of Henle, dan sebagian direabsorpsi kembali sebanyak 15% dikali 120, yaitu 18. Oke. Jadi tadi, saya ada yang kelupaan. Jadi 120 direabsorpsi 78, otomatis yang keluar dari proximal tubules itu adalah 120 dikurang 78.
sama dengan 42. Jadi yang masuk ke loop of Henle itu sisa 42. Oke. Kemudian di loop of Henle 42-nya itu direabsorpsi kembali ke sirkulasi darah. Sehingga yang sisa di sini berapa? 42 dikurang 18 menjadi 24. Oke. Jadi udah jauh berkurang ya. Yang masuk ke distal tubule itu sisa 24. Kemudian di distal tubule kembali direabsorpsi sebanyak 18 ya. Sehingga yang keluar dari distal tubule itu hanya sisa 6 ml per menit. Nah, di collecting duct kemudian masih terjadi sedikit reabsorpsi sebanyak 4% kali 120, yaitu sebanyak 4,8 direabsorpsi kembali ke dalam sistem sirkulasi, sehingga yang keluar dari collecting duct itu hanya tersisa 6 mili dikurang 4,8, yaitu 1,2 ml per menit. Kalau misalnya kita konversikan ke dalam satuan liter per hari, itu nilainya kurang lebih 1,8 liter per hari. Inilah jumlah urin yang kita hasilkan setiap harinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.